Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu di video pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 12 dalam materi pernikahan dalam Islam. Dalam video pembelajaran kali ini ada 5 tujuan yang harus dicapai. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian nikah. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan hukum nikah. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan tujuan pernikahan. Yang keempat, siswa mampu menjelaskan rukun nikah. Dan yang kelima, siswa mampu menjelaskan pengertian muhrim atau mahram. Oke, kita masuk pada tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu menjelaskan pengertian nikah. Kata nikah tidak asing lagi di telinga kita. Di dalam kehidupan bermasyarakat sering kita mendengar, sering kita melihat, bahkan sering kita menghadiri acara-acara pernikahan. Namun, di sini saya hanya menjelaskan secara detail pengertian kata nikah itu sendiri. Kata nikah menurut bahasa Indonesia adalah bersatu atau mempersatukan, berkumpul atau mengumpulkan. Sedangkan menurut syariat Islam, kata nikah adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sebagai suami istri untuk membina sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah menjelaskan tentang hukum nikah. Menurut sebagian besar ulama, pada dasarnya hukum nikah adalah mubah. Artinya, boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan. Dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Namun, bila dilihat atau ditinjau dari segi kondisi orang yang melakukan pernikahan, hukum nikah terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah sunnah. Artinya, bagi seseorang yang ingin menikah, mampu menikah, namun bila tidak menikah, masih bisa menahan diri dari perbuatan maksiat. Yang kedua adalah wajib. Artinya bahwa seseorang yang ingin menikah, mampu menikah, namun bila tidak menikah, dikhawatirkan akan berbuat maksiat. Yang ketiga adalah makruh, artinya bahwa seseorang ingin menikah, namun dia tidak mampu atau belum mampu untuk memberi nafkah antara istri dan anak-anaknya. Yang keempat adalah haram, artinya bahwa seseorang ingin menikah hanya sekedar menyakiti hati perempuan yang akan dinikahinya. Oke, tujuan yang ketiga adalah menyebutkan tujuan pernikahan. Pada dasarnya, tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi hajat manusia dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketentuan syariat Islam. Namun, dari tujuan umum tersebut dapat kita rinci sebagai berikut. Yang pertama, untuk menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan seksual secara sah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, untuk mendapatkan keturunan yang sah di dalam masyarakat. Dan yang keempat, untuk mewujudkan keluarga bahagia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kemudian tujuan yang keempat adalah siswa mampu menjelaskan rukun nikah. Rukun nikah berarti ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam pernikahan agar pernikahan itu sah. Adapun ketentuan-ketentuan tersebut adalah: yang pertama, ada kedua mempelai, yaitu ada calon suami dan ada calon istri. Yang kedua, ada wali nikah, yaitu bapak dari mempelai perempuan. Yang ketiga, ada 2 orang saksi yang adil. Yang keempat, syirat atau ijab kabul, yaitu perkataan atau ucapan mempelai laki-laki pada saat akad nikah. Selanjutnya, tujuan yang kelima yaitu menjelaskan pengertian muhrim atau mahram. Muhrim atau mahram menurut bahasa adalah yang diharamkan. Sedangkan menurut ilmu fikih, muhrim atau mahram adalah wanita yang haram dinikahi. Muhrim atau mahram terbagi 2, yaitu muhrim muabat dan muhrim khairu muabat. Muhrim muabat artinya adalah wanita yang haram dinikahi untuk selama-lamanya. Ada 4 wanita yang haram dinikahi, yaitu yang pertama, wanita haram dinikahi karena keturunan. Misalnya, ibu kandung dan seterusnya ke atas, anak kandung, perempuan dan seterusnya ke bawah, anak kandung, anak perempuan kandung,
sebapak seibu, anak perempuan kandung sebapak, anak perempuan kandung seibu, anak perempuan dari saudara laki-laki, dan anak perempuan dari saudara perempuan. Yang kedua, wanita haram dinikahi karena sesusuan, yaitu ibu yang menyusui dan saudara perempuan sesusuan. Yang ketiga, wanita haram dinikahi karena pernikahan atau perkawinan, yaitu ibu dari istri atau mertua, ibu tiri, anak tiri, dan menantu. Yang keempat, wanita yang haram dinikahi karena mempunyai pertalian murim dengan istri, yaitu haram melakukan poligami terhadap dua orang perempuan yang bersaudara, terhadap seorang perempuan dengan bibinya, dan terhadap seorang perempuan dengan kemanakannya. Itulah video pembelajaran yang sempat kita tampilkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya silakan Anda mengerjakan latihan yang ada di Kuiper. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.